Halo, Iya, halo. halo, halo. Iya, halo. Teman-teman bisa dengar suara Hah? saya? Nggak bisa. Hah? Teman-teman bisa dengar suara saya? Bisa. Om Win bisa dengar suara Iva? Bisa. Iya, bisa. Oke. Juga. Om Win bisa dengar? Iya, Om Win sudah bisa dengar suara Iva? Dengan sekali ini HP Pak harus berpegangan PHP kok. So, di mana ini headset ini? Teman-teman mohon maaf ya, jadi kita ada sedikit gangguan jaringan atau kesalahan teknis. Tapi kita akan segera memulai diskusi pada malam hari ini. Ah, bisa. Oke, sudah bisa dengar Om? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya peserta yang lain bisa menampilkan mikrofonnya biar bisa mengganggu jalan diskusi kita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami PPS Kota Gorontalo. Dalam diskusi kali ini sudah disebutkan pembicaraan kami, dan kali ini kami mengangkat tema feminis laki-laki, solusi atau persoalan. Nah, diskusi ini, tema ini kami usung karena banyaknya orang yang masih terjebak dalam miskonsepsi terkait apa ya, terkait gerakan-gerakan feminis, terlebih lagi pandangan terkait feminis yang kita semua tahu bahwa feminis itu menitik beratkan terkait perjuangan hak dan kewajiban perempuan yang harus setara dengan laki-laki. Tapi hal itu memicu banyak sekali orang, terutama atau khususnya laki-laki, menganggap bahwa para para pemikir feminis atau para pejuang feminis itu menjadi orang-orang yang anti laki-laki gitu. Padahal sebenarnya yang kita lawan bukan laki-laki yang kita lawan kan. Banyak akhirnya para perempuan feminis yang berpikir yang terus menyuarakan tersebut gitu. Nah, terus uh, akhirnya setelah saya baca beberapa literatur bahwa ternyata uh, gerakan feminis ini akarnya itu tidak lepas dari perjuangan para laki-laki gitu, bahwa di Indonesia Presiden RI pertama Pak Soekarno juga menjadi bagian dari orang yang memperjuangkan hak perempuan. Terus banyak sekali pejuang-pejuang feminis laki-laki di Prancis dan di Arab yang juga turut menggerakkan persoalan hak dan kewajiban hak perempuan yang setara dengan laki-laki gitu. Sehingga menurut kami PPNU khususnya saya
laki-laki dan perempuan itu perlu sekali untuk membangun solidaritas antara laki-laki dan perempuan. Solidaritas ini banyak disebut sebagai solidaritas kesadaran feminis gitu. Kemudian kita akan diskusikan terkait kita akan membahas juga terkait pertanyaan yang kian melebar gitu tentang bagaimana cara menjadi laki-laki yang feminis, kemudian sebenarnya laki-laki yang cocok menjadi feminis itu seperti apa, kemudian bagaimana laki-laki ikut turut mengakhiri seksisme, karena bicara feminis itu bicara suara tentang semua, bukan hanya bicara soal perempuan saja. Untuk itu secara singkat narasumber kita pada malam hari ini ya That's the thing. That's it. Yeah. oke. Aja ada orang ya. Narasumber kita pada malam hari ini Mana pendengar aja nih? bersama Bapak Oh, udah Jawa narasumber. Muhammad Basuki Winoto, tanggal lahir Bandung Februari tanggal 18 tahun 1960. Bandung. Pendidikan terakhir yaitu FKIP Universitas 11 Maret Solo. Pernah menjadi seorang fasilitator dalam training advokasi. Kemudian pengalaman pekerjaan beliau di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALI. Beliau juga tergabung dalam Institut Kapal Perempuan dan penelitian serta tulisan yang sudah pernah beliau buat, yaitu salah satunya penelitian situasi keaksaraan perempuan kapal perempuan tahun 2010. Oke, untuk itu saya persilakan kepada Win, saya memanggilnya Win untuk bisa sharing bersama teman-teman di room malam hari ini. Silakan. Terima kasih Iva. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kawan-kawan semua. Sudah lama ini tidak ketemu tamu ini. Bisa dengar suara saya Iva? Saya? Ya, tadi yang disampaikan Iva bahwa soal yang disebut dengan feminisme itu adalah laki-laki terus dia ingin balas dendam dengan laki-laki, bahkan ada banyak gitu ya yang disebut sebagai pemahaman terhadap feminisme gender mungkin ya, sangat erat kaitannya antara feminisme dengan gender itu adalah analisisnya. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa gender, kita akan lebih paham lagi feminisme karena ideologinya tadi yang disebut bagaimana dia ingin merubah adanya bagaimana penguasaan kaum laki-laki terhadap perempuan. Kenapa itu
harus diperjuangkan. Kalau kita lihat dari analisis gender misalnya, atau sebelum sampai analisis gender lah, kita lihat data misalnya ya, data jumlah jumlah penduduk kira-kira berapa? Coba bisa dicek nggak? Ada cek nggak? Nah, perempuan berapa? Berapa coba? Coba dicek. Coba sambil dicek aja. Ada ceknya. Berapa jumlah perempuan? Jumlah perempuan di Indonesia itu hasil sensus tahun 2015 itu 132 juta sekian. Sedangkan penduduk Indonesia 266. Artinya jumlah perempuan itu 49% dari jumlah penduduk Indonesia, laki-lakinya 51%. Tapi kita bisa lihat misalnya, ini kita bicara soal representasi dulu ya, bagaimana kejomplangan ya, ketidakadilan itu sudah terlihat sekali di depan mata kita. Sebenarnya ada 2014 sampai 2019 saja DPR RI wakil perempuan itu hanya 17,3, laki-lakinya 86%. Jadi juga dengan DPD 25% perempuan, laki-lakinya misalnya. DPRD provinsi lebih itu lagi. Belas 85 sekian ya. Nah, 14, kita bisa lihat dengan angka 49. Dan kalau kita angkat angkanya ya. Nah, bisa lalu kita akan lihat lagi misalnya pendidikan dan tapi kalau dari yang saya penelitian perempuan itu hanya sampai SD dia bisa partisipasi angka partisipasi pendidikan ya. Hanya SMP SD turun apa itunya kecil. Nah, kalau kita lihat tadi ya, semakin daerah semakin kecil, semakin daerah semakin kecil. Tadi kalau kita misalnya dilihat dengan apa dengan analisis gender Ya bisa Om. Oke, ya di sini kan masih kelihatan ya apa saya sampai saat ini bagaimana perempuan semakin tertinggal. Tapi kekerasan begitu besar, bahkan angka kematian ibu pun ya itu masih tinggi. Saya lupa
Indonesia itu termasuk angka kematian ibunya salah Halo Om. Om Win jaringannya agak negara putus. tertinggi di kematian biar lebih stabil coba. Nah mungkin ini lebih stabil. Ya dengan angka seperti itu mudah-mudahan menyadarkan kita bahwa usia juga di dunia masih sangat menurun. Nah dan ini udah 2019. Lalu saya mau bilang bahwa perjuangan inilah sebetulnya yang ingin diperjuangkan oleh feminis ya. Lihat bahwa kenapa dia ingin berjuang karena perempuan selalu kenapa di nomor 2 kan tadi kalau kita lihat dengan analisis gender misalnya perempuan itu kalau misalnya sebelum ini ada anak dua ini sudah SMA lalu akan dipilih lagi mana yang akan disekolahkan antara anak laki dan anak laki-laki dan perempuan. Tentu mayoritas akan memilih laki-lakinya kan dibandingin perempuan karena tadi perempuan itu sudah di sudah di setting secara sosial, konstruksi secara sosial bahwa dia tidak perlu maju saja nanti dia akan suami. Nah hal-hal seperti inilah yang membuat kenapa perempuan selalu feminisme ini ingin merubah itu, ingin merubah bahwa perempuan harus nggak boleh ada konstruksi yang melemahkan perempuan dan ini sudah dari beberapa tahun lalu seperti tadi kita bilang Presiden Soekarno bahkan sebelum Presiden Soekarno pun itu sudah di luar negeri ya itu sudah memperjuangkan inilah yang membuat gerakan ini menjadi besar. Nah saya tadi banyak yang membuat pemahaman atau istilahnya itu salah kaprah ya pemahaman keliru ya soal feminisme misalnya mengenai laki-laki yang nggak bisa karena kita selalu akan ada masalah laki-laki dan perempuan jadi bagaimana kaum laki-laki juga harus berperan karena laki-laki pun dirugikan dengan konstruksi sosial itu mengapa misalnya tadi ya angka kekerasan perempuan itu tinggi untuk pelakunya laki-laki karena hanya itulah yang diketahui oleh laki-laki bagaimana mengatasi masalah dengan melakukan kekerasan seperti itu. Lalu dan apa ada itu? yang lebih parah lagi misalnya orang di sana iya bahwa dengan feminisme pasti ateis nah, itu dari barat tidak percaya pernikahan yaitu banyak pilihan maksudnya yang individu gitu tapi nggak bisa langsung digeneralisir ateis masa misalnya kawan-kawan yang berjuang sekarang ada kawan-kawan yang berjuang dan itu ada Kiai Husen ya dari NU juga di Cirebon sesi ateis gitu terus tidak percaya pernikahan ya saya feminis dan feminis laki-laki dan saya menikah dan bahagia gitu jadi barat ternyata kalau kita lihat angka-angka atau data-data tadi hampir di semua negara terutama negara berkembang perempuannya selalu terburuk ya karena tadi ada konstruksi
konstruksi sosial yang membuat perempuan menjadi dan sebaliknya juga belum tentu juga perempuan itu juga sadar gender gitu. Atau juga perempuan juga menjadi feminis karena feminis itu untuk keseriusan kita untuk berjuang. Jadi kan dia perempuan belum tentu feminis, ya. Belum tentu sadar gender. Apa sementara itu dulu Iva bisa Iya, kita kalau ada makan dalam. Ya, benar sekali, tepat sekali yang disampaikan oleh Miss bahwa sebenarnya apa ya sistem patriarkis yang terbangun atau konstruksi sosial yang sudah terbangun sedemikian rupa itu bukan hanya merugikan perempuan tapi juga merugikan laki-laki. Di tengah masyarakat kita terkonsumsi bahwa laki-laki lebih di atas daripada perempuan sehingga itu menjadi salah satu sumber banyak kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang disebutkan oleh Om tadi karena laki-laki dianggap lebih superior daripada perempuan. Padahal sebenarnya tidak semua laki-laki juga mau untuk apa ya dianggap lebih hebat gitu karena pasti ada laki-laki yang merasa terbebani gitu ya biasa-biasa aja tapi dianggap harus kuat dan lebih hebat gitu. Nah, teman-teman ingin bertanya atau ingin sharing silahkan tulis di kolom chat ya atau bisa langsung bertanya dengan raise hand atau melambaikan tangan. Silakan kita akan buka diskusi pada malam hari ini. Kalau dari Iva, mungkin Iva mau tanya ke Omin terkait begini. Bagaimana sebenarnya sikap solidaritas kesadaran atas dasar kesadaran feminis itu? Karena kan ada yang masih apa ya? Sore kecuali Tidak paham terkait sikap solidaritas kesadaran feminis yang harus dibangun antara laki-laki dan perempuan atau orang akhirnya salah kaprah bahwa feminis itu hanya bicara soal suara tentang perempuan padahal sebenarnya bicara soal suara tentang semua. Bahkan Owen bisa kasih pendapat terkait hal itu. ya ini kan soal kemanusiaan ya walaupun tadi berangkatnya dari perempuan ya tertindas tapi tadi seperti Iva bilang bahwa perempuan pun apa laki-laki pun dirugikan dengan konstruksi gender ini kalau kita ingat mungkin sampai sekarang pelajaran kalau di pelajaran apa bahasa Indonesia masih kan ibu pasar kantor masih seperti itu saja. Nah itu juga yang membuat kenapa susah sekali keadilan gender ini untuk lebih maju karena itu dikonstruksi sampai di tingkat pendidikan sampai stadium dan ini sebetulnya menjadi perjuangan bersama antara kaum perempuan dan kaum laki-laki jadi bukan lagi ini pekerjaan perempuan pekerjaan laki-laki gitu. Ini yang harus menjadi solidaritas bersama jadi memang suara juga. Inilah yang harus menjadi agenda berikutnya jadi kenapa misalnya penting misalnya paling kecil saja di domestik saja
menunjukkan ke laki-lakiannya bahwa kalau istrinya mengajak bicara atau meminta dibantu adalah dengan memukul. Nah, dan itu berulang, artinya itu turun temurun. Nanti anaknya akan melihat, oh gitu ya cara untuk agar menghentikan ibu protes adalah dipukul. Lalu dia akan terapkan ke adiknya, dan ini yang menjadi beban luar biasa buat perempuan. Belum lagi dengan nanti kesehatan reproduksinya dan seperti itu. Seperti itu ya Pak. Ini ada Iya, kawan-kawan dari kapal perempuan juga. iya, Ipa mau ucapin selamat malam untuk Tante Misi, ada Tante Terus terus. Indri tadi juga. Iya, iya. Selamat Ada bergabung. dari Terima Aceh kasih. juga, ada dari Aceh. Ya, peserta diskusi malam hari ini juga banyak dari luar daerah Gorontalo. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Iva jadi ingat gitu ada buku feminis laki-laki gitu itu diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan. Di situ ada apa ya? Ada sedikit pendapat dari Rocky Gerung terkait feminisme, bahwa sebenarnya persoalan menjadi feminis itu bukan persoalan kecerdikan akademis, melainkan perihal kecerdasan etis. Sehingga uh, beliau juga menyatakan bahwa sekali lagi ini bukan soal isi perpustakaan atau teori-teori saja, tetapi bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai laki-laki yang feminis gitu. Nah, kalau kita ke pertanyaan peserta dulu ya Om, ada pertanyaan yang masuk dari Kak Irsyad, apakah feminisme melemahkan laki-laki untuk kesetaraan dan apakah hanya perempuan yang boleh menjadi feminis? Silakan Om Wid bisa dijawab. Ya, nanti juga bisa kawan-kawan lain. Kalau dari segi konstruksinya ya, bahwa apakah laki-laki bisa menjadi feminis, ada dua pendapat gitu, bahwa kenapa laki-laki susah menjadi feminis, karena ini dia soal tubuh ya, soal tubuh. Jadi laki-laki nggak mau menjadi feminis karena soal tubuh, jadi dia tidak punya berbeda sekali perempuan. Tapi itu kan itu debat ini ya, debat ilmiahan. Tapi bahwa tidak ada salahnya gitu kalau feminisme itu bukan hanya soal tadi yang bilang kepala, tapi juga soal komitmen, karena perempuan juga belum tentu feminis ya, karena tadi misalnya dia memahami atau bahkan tadi komitmen sudah dijelaskan, mungkin saja yang kelompok merasa diuntungkan dengan situasi ini. Nah, merupakan laki-laki seperti tadi dijelaskan bahwa tidak, ini adalah kemanusiaan dan semuanya adalah menjadi korban. Laki perempuan adalah korban dari konstruksi sosial ya. Perempuan nggak boleh maju, laki-laki harus kuat dan tahan lama, emangnya baterai gitu kan. Jadi itu yang yang membuat laki-laki juga harus menjaga egonya, dan ketika dia tidak bisa menjaga egonya, akhirnya dia memukul, dan dia seperti kalau banyaklah kita kan dengan sindiran atau ada istilah-istilah yang membuat ikatan suami takut istri, Iya. DKI di bawah ketiak istri, itu yang membuat si laki-laki juga tidak nyaman. Padahal kalau dia sudah selesai bahwa ini urusan saya dan istri saya dan keluarga agar bisa membina keluarga yang bahagia, kenapa tidak gitu, ada berbagi peran, dan siapa yang tidak ada lagi pembagian kaku antara domestik publik, semuanya bisa saling tukar. Itu yang nggak bisa ditukar kan hanya jenis kelamin, apa istilahnya tuh anatomi tubuh aja yang nggak bisa ditukar, tapi semua fungsi sosial domestik ya semuanya bisa saling bertukar, dan itu untuk saling menguatkan agar tercipta keluarga yang bahagia. Kalau keluarga skop kecilnya bahagia, mudah-mudahan dia berpengaruh terhadap RT dan RW, akhirnya bisa menjadi lebih luas lagi. Oke Om, ya benar sekali gitu. Kenapa laki-laki tidak
tidak bisa jadi feminis karena persoalan riwayat ketubuhannya berbeda, tapi padahal bisa juga karena perbedaan dari segi ketubuhan mereka bisa jadi feminis. Mungkin seperti itu. Uh, Selanjutnya ada pertanyaan dari siapa ya? Ada Om Firdaus juga, ini Ustadz kita Karena aku ini. juga Pak pantau ya. Bisa dikasih itu kasih kesempatan Karena coba bisa Pak pantau ya. ada itu dari Bapeda Lotim, Aku mau Pak pantau. Iya. Pak Haji Rotom bisa share juga. Iya, saya memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk bisa sharing, bisa diskusi. Tapi kita ke pertanyaan selanjutnya dulu. Pertanyaan dari Pak Muhammad Jufri. Bagaimana dengan kondisi sosial yang terjadi saat ini di mana masih ada praktek kawin tangkap atau kawin paksa gitu? Kalau di Aceh Batam adanya ayam tangkap Bang. di NTT ada kawin tangkap. Ini kan sebetulnya membuktikan ya di zaman sekarang ada pemaksaan masih terjadi dan selalu dibilang bahwa dia suka sama suka. Yang bilang suka sama suka siapa? Nah, kita harus berada di posisi di korban. Ya. Hanya bisa mengatakan dia suka atau tidak suka adalah perempuan, bukan masyarakat yang mengklaim bahwa dia suka kok nggak bisa. Nah, ini yang tradisi ini juga salah satu yang melanggengkan ketidakadilan ini. Nah, harusnya dengan pendidikan yang semakin tinggi, dengan pendidikan yang kritis, ini harus sudah bisa masalah ini. Jadi tidak ada lagi yang praktek salah satu pemaksaan seperti ini. Perkawinan itu ada tidak harus sama-sama nggak bisa. Kenapa dia tidak jadi tadi? Dora, Melisa. Dengan bayangkan dia akan si perempuan ini ketika dia bisa ketika dia misalnya dia tidak sukai. Coba kita berpikir bagaimana rasanya dia dari umur 23 tahun dia akan bersama dengan laki-laki yang tidak disukainya, dan apalagi dengan tadi gaya tangkap ini kekerasan, dia juga melakukan kekerasan. Saya kan misalnya dia presiden, misalnya dia punya anak, dia tidak suka anak. Nah, ini yang tradisi kita itu kurang tidak harus jujur gitu. Laki-laki pertama misalnya, apakah betul hanya gara-gara mencuci piring saja laki-laki kita menurun 2% gitu kan? Terus mencuci baju lagi, apalagi mencuci sampai orang tua saya mencuci pakaian dalam turun lagi kadar laki-laki, padahal kan enggak jadi. Itu yang paling rusuh Pak. hanya karena si maskulin ini berdasarnya oleh maskulin. Jadi memang itu yang fondasi titik awalnya seperti itu. Tapi dia bukan untuk melemahkan laki-laki, tapi ini adalah untuk perjuangan bersama sebagai kemanusiaan. Dan tadi kalau di Jepang ada yang kayaknya manusia belum sempurna, bahkan ada yang mengatakan maka itu lama sekali perempuan untuk sampai ke bisa di publik ya, bisa di area
bisa tampil di area publik. Dan isunya coba kalau kita lihat apa yang diperjuangkan oleh Kongres Perempuan sampai saat ini dan masih relevan. Ya, misalnya perkawinan anak, anti poligami, terus pendidikan. Dan itu seperti tadi yang pertanyaan teman-teman di sini kan ada yang soal kawin tangkap dan mungkin dan bisa saja itu terjadi di anak-anak. Lalu anak perempuan ini menjadi beban setelah SD karena jarak sekolah jauh. Sudahlah, dan sekolah mahal dikawinkan saja gitu. Itu padahal itu yang diperjuangkan oleh Kongres Perempuan dari tahun berapa sejak tapi yang terkena kan Sumpah Pemudanya ya dari tahun 28 itu. Jadi kalau ya jadi yang seperti itu memang titik tolaknya dari bagaimana perempuan yang selalu menjadi korban dari struktur sosial dan itu karena ada konstruksi tadi patriarki yang laki-laki lah yang paling dominan. Iya. Oke, Ivo mau tanya pendapat dari Pak Roto. Pak Roto dari Lombok Timur ya? Iya. Ya, silakan Pak Roto bisa sharing terkait hasil bacaan Pak Roto mengenai feminis laki-laki, buku dari Oxfam. Terus bisa juga berikan pendapat bagaimana sebenarnya menjadi seorang feminis laki-laki gitu, atau feminis laki-laki melihat pengalaman empiris perempuan seperti apa gitu, yang harus apa? Maksudnya laki-laki harus melihat pengalaman empiris perempuan seperti apa sehingga dia bisa menjadi seorang feminis laki-laki gitu. Silakan Pak Roto untuk bisa sharing bersama teman-teman di room ini. Oke, terima kasih. Sayang ini Oke. Ya, malam Pak Roto. Oke, bagaimana? Bisa didengar ini? Ya, dengar. Iya, bisa. Roto dengar. Sayang gambarnya nggak bisa muncul, nggak apa-apa. Iya. Baik, dari Lombok Timur, salam untuk teman-teman seluruh Indonesia, terutama Gorontalo. Baik, jadi untuk ini yang berkaitan dengan laki-laki dan feminisme sebetulnya sudah 5-10 tahun terakhir banyak dibicarakan semua pihak. Kalau saya pribadi kebetulan saya di rumah ini paling gagah. Jadi istri saya perempuan, anak saya tiga-tiganya perempuan. Jadi sudah biasa dari kecil berhadapan dengan perempuan, berbagi tugas sudah biasa kebetulan. Jadi selain itu kebetulan sudah hampir puluhan tahun saya juga bergerak bersama-sama kelompok teman perempuan. Saya hampir 15-20 tahun menjadi pengurus tim penggerak PKK dengan para kader. Jadi sudah biasa hal seperti tersebut. Kebijakan nasional dan global sudah mendukung sekali, sebetulnya tidak ada masalah. Nah, untuk itulah sama dengan di SDGs, di goal kelima kita tahu bersama, di goal kelima itu adalah untuk kesetaraan gender. Termasuk beberapa kebijakan pemerintah, semuanya tidak ada yang menghalangi. Namun demikian tergantung kita, yang perlu dikembangkan terus kalau ingin kesetaraan gender ataupun bagaimana mengembangkan supaya laki-laki dan pria berbagi tugas sama adalah sosialisasi selalu kalau berurusan gender dianggap gender itu jenis kelamin, dianggap gender itu urusannya perempuan. Ini yang menjadi masih salah penafsiran kepada kita semua. Halo, ada yang bisa masih bisa? Ya. Dengar. Iya, kedengaran. Terus kalau pernah ada yang baca bukunya Oxfam ini kan banyak diceritakan dulunya gini. Sehingga di Lombok Timur kebetulan saya pernah bertugas 5-6 tahun di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, saya gitu ya, itu yang dikembangkan mengadakan pemilihan dan sosialisasi membentuk aliansi laki-laki baru. Jadi untuk menjelaskan apakah bagaimana kalau seandainya orang laki-laki itu seperti tadi nyuci piring itu boleh atau tidak, itu kadang-kadang kalau zaman dulu nyapu halaman, itu sekarang alhamdulillah dengan semakin berkembangnya segala macam penyuluhan macam-macam sudah hal yang biasa itu. Kalau dulu sepertinya kalau laki-laki itu nyuci piring kok kayaknya kok masak itu pekerjaannya itu, padahal itu kan tidak apa-apa. Yang paling penting lagi hampir yang belum ada nih, kalau ada laki-laki mengantar anaknya ke posyandu kok diolok itu gimana ini? Padahal kan apa enggak boleh itu. Bapak-bapak mengantar anaknya ke posyandu nimbang balita ke sana kok diolok loh. Kok bapak-bapak bawa anak ke posyandu memangnya gimana? Bilang ibunya ke Malaysia, mungkin ibunya ke luar negeri diolok begitu. Jadi sebetulnya itu pekerjaan yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin, tapi karena sudah terlanjur di itu kan, ini
Jadi seakan-akan pekerjaan itu ada spesifikasi. Itu yang secara ini bertahap terus kita lakukan sosialisasi bahwa pekerjaan itu bahkan dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah jahit bajunya sendiri, Rasulullah juga ini semua banyak dicontohkan kalau dalam bidang agama seperti itu. Jadi tidak ada pantangan, tidak ada halangan. Tinggal kitanya saja lebih gencar mensosialisasikan bersama dan dimulai dari sejak usia dini di TK, SD, SMP, SMA. Jadi di TK nanti juga ada peragaan anak laki-laki, ayo pada nyuci piringnya, nyuci gelasnya. Di SD juga demikian. Nanti pas ada kemah, ada kegiatan apa-apa, kita mulai sosialisasikan bahwa pekerjaan laki-laki perempuan itu tidak harus dipatok kalau ini pekerjaan. Jadi sepertinya nanti kalau di kelurahan di desa ada acara konsumsi selalu perempuan, buat kopi selalu perempuan, sehingga pas rapat-rapat musrenbang perempuan tidak jalan, sehingga perempuan hanya di belakang bagian konsumsi, yang rapat laki-laki, sehingga urusan-urusan berkaitan dengan perempuan tidak bisa diakomodir. Yang terakhir pengalaman kami, karena terlalu gencarnya itu kadang-kadang kita pada waktu ada kekerasan terhadap laki-laki susah melaporkan. Beberapa kali kemarin ada kekerasan terhadap laki-laki digini-gini, mau lapor dicari pasalnya, tidak ada pasal kekerasan terhadap laki-laki, ada terhadap perempuan akhirnya. Itu yang menjadi kadang-kadang masih ada dibedakan, oh ini bagian perempuan, ini bagian laki. Sebetulnya sepanjang tidak menyalahi kodratnya laki perempuan, mari kita sama-sama pekerjaan apapun jenisnya, fungsi di masyarakat kita lakukan, baik laki perempuan, sepanjang tidak menyalahi kodratnya laki-laki dan perempuan. Itu pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iva manggilnya Om Roto. Benar sekali pendapat-pendapat ya, banyak sekali pendapat-pendapat dari Om Win, Om Roto yang akhirnya kasih sekali teman-teman di room pada malam hari ini. Ada pertanyaan yang masuk lagi Om Win terkait kenapa laki-laki itu selalu ingin lebih super? Kenapa ada konsep maskulinitas seperti itu yang terbangun? Sebenarnya kan jawabannya itu pasti karena ada konstruksi yang terbangun gitu. Sebenarnya ya. Tapi Om bisa menjelaskan secara lebih detail kenapa akhirnya laki-laki selalu ingin jadi super, atau misalnya ketika konstruksi terbangun bahwa laki-laki sudah lebih super, laki-laki itu lebih super daripada perempuan, bagaimana kemudian dia bisa menjadi seorang laki-laki yang punya perspektif feminis sehingga melawan konstruksi yang ada gitu. Jadi dia bisa berani dan bicara bahwa oh laki-laki tidak perlu harus lebih super dari perempuan. Silakan Om Win. Iya. Ya tadi karena dia dikonstruksi kan, jadi nggak bisa ya itu yang dibangun selama ini gitu. Jadi ada konstruksi itu yang dibangun dari kecil sampai dia dewasa. Nah, bagaimana dia menyadarkan soal ini? Ya dia harus dikenalkan dengan tadi pendidikan kita harus bisa menjawab masalah ini. Gitu. Bagaimana soal tadi seperti yang disampaikan Pak Roto bahwa gender bukan soal perempuan. Gitu. Dan ini juga alhamdulillah misalnya sekarang sudah mulai di Pemda sudah tidak seperti itu. Tapi memang ini yang harus digencarkan soal tadi yang sosialisasi, bahkan kalau bisa sampai ke pelatihan perspektif keadilan gender buat laki-laki gitu, agar tadi bahwa bukan menang kalah yang soal relasi ini. Nah, lalu itu juga menjadi pertanyaan bagaimana agar perempuan bisa, itu ada yang namanya afirmasi, Kenapa misalnya teman-teman tahu kenapa sih perempuan dapat afirmasi 30% misalnya di DPR. Ini sebetulnya afirmasi kepada perempuan agar dia untuk mengejar ketertinggalan yang dibuat oleh sosial gitu. Jadi si negara pun membuat afirmasi khusus buat perempuan ini dengan 30% misalnya di parlemen, walaupun tadi data-data menunjukkan bahwa itu pun susah gitu. Bahkan sampai di tingkat daerah lebih parah lagi, di tingkat nasional 17, di tingkat daerah sampai 14. Dan ini yang harus dijawab dengan pendidikan ya. Pendidikan yang sudah harus mulai jadi pendidikan dengan topik soal gender ini harusnya bisa menjadi
materi sendiri. Misalnya kan ada kalau nggak salah di SMA tuh ada isu HAM. Nah, itu bisa didalami lagi dengan materi soal gender ini, karena tadi kekerasan terhadap perempuan tinggi, angka kematian ibu tinggi, tapi kaum perempuan ini tidak pernah diajak bicara gitu. Tadi Pak Roto tidak sempat share, misalnya sekarang sudah ada musrenbang perempuan di mana perempuan bisa menyampaikan masalah-masalahnya. Dan ini kan kemajuan yang luar biasa gitu dengan ada musrenbang perempuan, sehingga perempuan bisa mengutarakan masalahnya, lalu program yang diinginkannya. Apalagi di Lotim ya, mungkin daerah-daerah yang tadi yang di 3T itu bagaimana fasilitas kesehatan, dan hampir dana kesehatan 5% saja itu mungkin saya nggak yakin apakah semua daerah bisa memenuhi itu, padahal itu amanat undang-undang gitu. Dan di nasional juga saya belum ada angkanya, tapi itu sulit sekali untuk dipenuhi. Mungkin itu pengantar Iva. Nah, ini ada juga Mas Asmito, ini suami dari Iva ya, yang sudah menjadi laki-laki baru juga nih. Assalamualaikum Mas Win. Iya Mas As. Ada Om Idos juga itu. Iya. Mas Win. Ya, Mas As. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Bisa saya ikut diskusi dikit? Bisa banget, bisa. Silakan. Mas Win masih ingat saya, Mas Win? Tadul, Ilham Mas Win, Pangkep. Oh ya ampun. Oke. Ya. Silakan Mas. Lama nggak diskusi. Iya. Ini penyiar radio nih. Penyiar radio. Terima kasih. Jadi kebetulan saya lagi menulis tentang feminist theory in communication. Jadi sebenarnya ada lagi yang terbaru sekarang saya lihat Mas Win, bahwa bagaimana sih sebenarnya feminis di media gitu. Bagaimana sih coba lihat sekarang ini, itu malah justru sebenarnya menjadi sangat menarik. Bagaimana memperlakukan wajah perempuan di media gitu kan. Nah, sampai sekarang itu juga menjadi pengaruh besar terhadap orang memahami. Seperti tadi, saya sebenarnya ingin mengatakan begini, bahwa feminis maskulin itu sebenarnya adalah cara berpikir. Ya, cara berpikir kita terhadap konsep ini. Jadi kalau hanya sekedar, bagi saya maaf ya, kalau hanya sekedar laki-laki cuci piring, perempuan juga, itu masih di gelombang-gelombang awal. Tapi sebenarnya yang terpenting adalah cara berpikir. Kalau selama perempuan feminis masih tetap pada posisinya, ingin memposisikan dirinya, cara berpikirnya betul-betul bahwa laki-laki itu adalah yang menguasai segalanya, yang patriarki, itu akan tetap terjadi. Itu pasti akan tetap terjadi. Jadi yang harus sekarang secepatnya dirubah adalah cara berpikir kita tentang feminis. Tidak ada masalah, karena saya lihat mungkin pertanyaan masih ada yang bingung gitu kan. Apakah harus umpamanya laki-laki pakai rok baru bisa dikatakan feminis? Itu tidak sampai di situ sebenarnya. Jadi sama dengan yang saya kritik di media gitu. Kok selama ini ketika nonton Indosiar selamanya yang pakai jilbab menderita gitu. Tidak bisakah diubah itu menjadi dan lain-lain sebagainya. Ini kan sebenarnya semakin hari semakin membuat kita mengerucut cara berpikir kita terhadap feminis. Padahal sebenarnya ini yang perlu dikembangkan. Mungkin sebagai contoh di Pangkep ya Mas Vin ya, bisa dikatakan beratus tahun itu cara berpikir perempuan pulau, begitu aja, tidak ada informasi, yang menikah, putus sekolah ya putus sekolah. Tapi dengan teman-teman sekolah perempuan, kapal perempuan, dibantu dengan kami-kami yang ada di Pangkep, itu bisa merubah wajah itu.
Dan itu kaum laki-laki menerima. Karena dilakukan berbagai pendekatan-pendekatan. Walaupun pertama mungkin dikatakan kegiatan kita adalah aliran sesat, tapi setelah mereka mengetahui, oh iya, sekarang istrinya udah bersuara di musrembang desa, udah memiliki KTP nelayan, maksudnya nelayan perempuan begitu. Selama ini mungkin maaf ya, single parent atau yang disebut janda itu di sana, mereka sudah bisa keluar rumah melakukan pekerjaan mencari uang untuk anak-anak. Jadi bagi saya sebenarnya adalah yang harus dirubah adalah cara kita berpikir tentang feminisme. Kalau mungkin ada teori yang dibangun kalau tidak salah di Afghanistan atau Pakistan itu yang disebut dengan hybrid teori. Jadi dia mengatakan bahwa begini, Anda tidak apa-apa pakai jilbab. Anda bahkan kalau dalam Islam harus memakai jilbab. Tapi jangan sampai cara berpikir Anda itu tertutup. Seolah-olah dunia ini menjadi gelap dengan jilbab Anda. Nah, ini sebuah kesalahan yang besar menurut teori itu. Bahwa Anda boleh memakai identitas Anda sebagai perempuan. Tapi cara berpikir Anda harus keluar dari situ untuk mengubah wajah-wajah patriarki, mengubah wajah-wajah yang selama ini dipandang merendahkan perempuan atau menomorduakan perempuan. Itu yang saya pahami dari bacaan saya, Mas Win. Makasih, Mas Win. Ya, Mas Ilham. Terima kasih, Mas, atas sharingnya. Menarik sekali. Kemudian ini ada pertanyaan yang masuk lagi, Om Win, terkait. Tarifah baca dulu. Terkait bagaimana sebenarnya kriteria yang harus kita sepakati bahwa dia itu bisa, dia itu merupakan seorang laki-laki yang feminis gitu. Kriteria seperti apa yang apa ya, yang harus kita sepakati bersama untuk melihat sosok laki-laki feminis. Kemudian sebenarnya bagaimana seorang feminis laki-laki itu bersikap dan bertindak. Sebenarnya kalau soal bagaimana seorang feminis laki-laki itu bersikap dan bertindak mungkin tadi sudah apa ya, sudah disinggung juga oleh Om Win dan beberapa kawan-kawan yang sharing. Tapi bagaimana kita menyepakati bahwa apakah harus ada satu kriteria gitu? Oh, ciri-cirinya harus A, B, C, baru dia bisa disebut, lalu dia bisa disebut sebagai seorang feminis laki-laki. Bagaimana, Om? Ya, kalau bisa saja sih itu dibangun, tapi selama tadi dan tadi juga kan perempuan juga belum tentu feminis kan. Jadi selama ada yang ingin tadi ya praktek merasa dirinya superior, lalu yang lain adalah inferior atau kelas 2. Nah, ini nggak akan bisa terjadi yang namanya soal kesetaraan itu gitu. Mau berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan ras, agama, seperti itu. Jadi sebetulnya adalah yang kita ingin bangun adalah sebetulnya bagaimana kita bisa saling menghargai satu sama lain. Bahkan dengan pilihan-pilihan yang paling tam aja itu yang maskulinitas yang ingin ditampilkan gitu. Nah, seperti tadi misalnya kalau nggak salah ada soal LGBT, ya silahkan saja gitu. Itu adalah tadi kita itu suka udah takut duluan. Misalnya gini, ada yang orang suka pilihan tadi ya, pilihan seksualnya atau kan itu urusan pribadi. Lalu yang dipermasalahkan adalah soal yang mempertontonkan. Lah, hetero juga nggak boleh kan, kena undang-undang anti pornografi. Jadi urusan yang tadi yang pribadi itu nggak usah dimunculkan misalnya dengan nanti begini loh. Selama tidak ada tadi ya soal harus memaksa lalu dia itu kan siapapun nggak boleh gitu. Mau dia hetero mau tadi yang LGBT itu adalah
pelanggaran gitu. Itu jadi prinsip yang pertama adalah tadi nggak boleh ada yang memaksakan kehendak, anti kekerasan itu. Saling menghargai pilihan hidup. Iya. Betul. Karena sekarang ini lagi zaman-zamannya orang-orang yang suka menjadikan urusan pribadi menjadi urusan publik. Betul, dia mengatasnamakan publik gitu. Iya. Ya itu yang kita harusnya semakin dewasa nggak bisa seperti itu. Makanya gampang sekali dengan hoax-hoax itu kan. Iya. Dengan yang katanya. Nah itu, ini juga PR besar buat pendidikan kita. Apalagi misalnya hasil survei literasi kita, anak-anak itu bacanya itu satu buku aja nggak selesai gitu dari kelas 1 SD sampai SMA. Ini kan agak mengkhawatirkan gitu. Mas Win, bisa saya Mas Win? Ya, Mas Sas ya? Oh iya, ya, Mas Om Sasmito silakan bisa sharing. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Mas Win, sesuai dengan topik diskusinya adalah feminis laki-laki, solusi atau persoalan. Kalau buat saya itu bukan persoalan tapi solusi ya. Ini berawal dari pengalaman saya pribadi, entah benar atau tidak menurut teman-teman. Awalnya sih saya kebanyakan lelaki, terutama Jawa, kalau sudah menikah itu kan dilayani. Padahal sama dengan pengalamannya Mas Win, ketika saya kos itu cuci baju, cuci piring sendiri, nyetrika sendiri. Tak kala kita sudah menikah itu seolah-olah itu dibebankan ke pasangan kita. Padahal kita itu menikahnya bukan dengan pembantu toh. Kalau misalkan kepingin seperti itu ya sebaiknya menikah dengan pembantu. Cuma perubahan saya menjadi apa yang dikatakan entah itu disebut feminis atau bukan. Awalnya sih saya itu kepinginnya membahagiakan itu dengan yang teman-teman sebut itu superior atau apa, bahwa saya itu bisa mengatasi semua masalah yang ada di keluarga saya. Entah itu secara materi, entah secara apa, saya tetap sebagai kepala keluarga. Di perjalanan waktu, ternyata ketika saya kepingin menjadi superior, saya mengatasi semua sebagai lelaki, itu menjadi beban. Kenapa? Ternyata untuk menjadi superior itu berat. Dan itu istilahnya maksud hati ingin membahagiakan pasangan kita, tapi kita yang siksa. Karena untuk menjadi superior itu susah. Sampai istilahnya bertengkar dan lain-lainnya, saya takut tersaingi secara istilahnya dikuasai perempuan atau apa, itu sempat ada. Cuma istilahnya setelah saya berpikir kalau semacam ini berarti istilahnya apa sih fungsinya menikah gitu. Pada titik kesadaran saya bahwa menikah itu adalah berbagi, bukan berbagi masalah atau berbagi apa, tapi berbagi kebahagiaan. Dari situ saya mencoba apa-apa yang dikatakan teman-teman yang kata nyuci piring, belum tentu saya cuci piring itu disebut feminis. Ketika saya sudah bisa mencuci piring, terus mencuci baju sendiri, mengerjakan pekerjaan rumah, nyapu, ngepel, tapi itu tidak lillahi ta'ala, tak rasa bukan itu menyiksa saya sendiri, karena seolah-olah saya biar kelihatan baik ke istri, saya makan seperti itu, biar kelihatan gini, biar kekinian, itulah suaminya ini itu. Saya belanja di Lijo, belanja sayur, biar kekinian, bukan. Kalau kita lakukan dengan hati, itu bukan menjadi persoalan. Karena apa? Intinya dalam hal laki-laki dan perempuan itu harus berbagi ya. Misalkan kayak pengalaman saya, mengasuh anak. Ketika istri saya sedang ada acara, istilahnya yang harus meninggalkan rumah, ya bukan karena terpaksa saya harus mengasuh anak, memang itu adalah berbagi peran. Tak kala istri saya sudah di luar rumah, terus saya yang ada di rumah, yang sempat mengasuh anak saya, berarti saya yang mengasuh. Sama ketika saya ada kepentingan di luar dan harus istri saya yang mengasuh, ya itu bukan terpaksa ya, walaupun istri saya juga sibuk, itu memang sudah berbagi peran. Tak rasa yang sesuai dengan temanya itu feminis laki-laki
itu persoalan atau apa ya, solusi, itu adalah solusi. Karena apa? Ketika kita sudah memahami feminis itu adalah apa ya, perannya lagi berbagi peran, itu sudah kita lakukan, tak rasa itu akan apa ya, meminimalkan konflik, termasuk tentang kekerasan kepada laki-laki, kekerasan kepada perempuan. Kalau kita sama-sama sadar dan sama-sama mau berbagi, itu tak rasa aman, Mas Win. Sementara itu, Mas Win. Iya. Terima kasih Om Sasmito. Iya, kembali ke pemikiran bahwa sebenarnya yang dilawan oleh para pemikir feminis itu adalah sistem patriarki yang terbangun, bukan laki-laki gitu. Karena ketika laki-laki paham feminis juga, atau ketika laki-laki melek persoalan gender, maka kesetaraan yang ingin dicapai itu sebenarnya akan tercapai gitu. Terus bicara soal tadi Om Sasmito bilang bahwa ada laki-laki yang kemudian akhirnya ketika bicara soal feminis atau mencapai kesetaraan, dia merasa terganggu gitu, atau merasa insecure, merasa apa ya, gelisah gitu. Kalau saya menjadi seorang laki-laki dengan pemikiran feminis atau saya pro-feminis, nanti saya akan dinomorduakan oleh pasangan perempuan saya. Karena ini juga pengalamannya Iva gitu, Om Win, kumpul sama teman-teman laki-laki, tapi akhirnya ada yang tanya gitu, sesuai dengan pertanyaan yang masuk juga di kolom chat, sebenarnya kesetaraan yang ingin kalian capai itu sampai di mana gitu, kesetaraan gender yang ingin teman-teman feminis capai itu sampai di mana? Karena teman-teman Iva itu, yang laki-laki itu, dia bilangnya gini, katanya bahwa sudah terbentuk laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan dan laki-laki yang mengayomi perempuan, sehingga kalau misalnya kesetaraan ini sudah dicapai, mereka akan berpikir kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama dan sifat mengayomi laki-laki itu akan runtuh. Jadi para feminis ini sedang ingin meruntuhkan kodrat katanya, padahal sebenarnya bukan seperti itu. Mungkin Om Win atau Pak Jufri bisa memberikan pendapat terkait hal itu. Tapi sebelum itu, Iva juga mau ucapkan terima kasih kepada akun Institut Kapal Perempuan yang sudah... Tante Budis itu. Oh, Tante Budis, iya, selamat malam. Terima kasih sudah membantu menjawab terkait apakah feminis adalah bentuk untuk memaksakan kepercayaan atau untuk mengubah pemikiran. Dan Tante Budis sudah menjawab itu dengan sangat apik dan baik di kolom chat. Untuk itu, Iva serahkan kepada Om Win terkait itu tadi. Pak Jufri dulu itu, Pak Jufri. Oh, oke. Silakan Pak Jufri. Ya. Silakan Pak Jufri untuk bisa sharing terkait hal itu. Tadi tentang apa, Fa? Yang ditanyakan? Ini jadi saya nggak mendengar Pak Jufri. Soalnya lagi makan apa pai susu, jadi lagi enak-enaknya. Aduh, Bapak. Ini tentang pemikiran laki-laki sendiri yang kemudian dia insecure atau merasa gelisah dengan gerakan-gerakan para pemikir feminis atau para kaum feminis ini untuk mencapai kesetaraan gitu. Mereka akhirnya bertanya gitu, kesetaraan seperti apa yang sebenarnya ingin dicapai? Puncak kesetaraan itu seperti apa gitu? Maksudnya kita sudah disampaikan setara, kita sudah dinyatakan setara antara laki-laki dan perempuan itu ketika sudah apa gitu? Karena mereka akhirnya merasa takut ketika misalnya nanti kesetaraan itu sudah dicapai, konsep laki-laki yang mengayomi perempuan itu akan runtuh gitu. Jadi mereka bilang feminis ini sedang meruntuhkan aturan yang sudah dibangun gitu, bahwa laki-laki yang mengayomi perempuan. Nanti kalau laki-laki dan perempuan sudah setara, laki-laki tidak bisa mengayomi perempuan lagi gitu. Silakan Papa. Oke. Ini kalau saya sederhana, simpel melihatnya. Ada satu kata sederhana sebenarnya, karena ini ruangnya adalah ruang IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama.
maka ada aspek penting yang harus dipahami kawan-kawan, khususnya kawan-kawan yang basisnya Nahdlatul Ulama juga dan ini saya pikir bukan hanya persoalan keislaman ya yang ingin saya singgung. Saya berulang kali mengatakan kenapa saya mengambil posisi secara personal menjadi bagian dari gerakan laki-laki baru atau laki-laki yang mendukung perlindungan terhadap perempuan. Karena ada satu aspek penting, ada satu asma Allah yang dititipkan pada tubuh perempuan, yaitu rahim. Maka menjadi penting bagi seorang laki-laki untuk memastikan asma Allah itu terjaga, terlindungi dengan baik. Jika rahim perempuan tidak mampu dijaga oleh tangan laki-laki, tidak mampu dilindungi oleh kita sebagai laki-laki, maka tak ada gunanya kita menjadi umat yang diberi amanah untuk manusia dan isi alam. Sesederhana itu. Terima kasih. Nah, mungkin yang sederhana, tapi kan begini ya, itu yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi. Ya. Kenapa kesehatan reproduksi perempuan itu berbeda dengan laki-laki? Dan itulah yang disebut kodratnya perempuan di situ. Dia punya alat yang berbeda. Jadi bukan kalau adil atau setara itu harus sama rata sama rasa, enggak juga. Ya, mau seperti apa ya tadi kebutuhannya apa itu yang harus dipenuhi. Kebutuhannya yang ini harus dipenuhi dengan kayak gitu. Jadi bukan harus sama semuanya, nggak bisa. Kalau ingat teman-teman ada namanya yang gambar karikatur bagaimana anak kecil lalu ada kakaknya dan ada yang paling besar dan ada ayahnya, agar bisa nonton semua kan yang paling kecil dikasih tambahan bangku ya. Yang itu yang semakin kecil semakin besar bangkunya, yang sampai ayahnya tidak ada bangku, itulah itu loh keadilan ya semuanya. Nah begitu juga misalnya kelompok yang miskin. Kenapa misalnya yang miskin kita kalau di BPJS ada namanya program bantuan iuran ya karena tadi mereka tidak sanggup, makanya dibuat dengan bukannya ini untuk mengistimewakan, itu yang disebut dengan afirmasi itu. Jadi ada pengecualian positif buat kelompok-kelompok tertentu agar mereka bisa mengakses mengakses kesehatan, pendidikan gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga, feminis perempuan yang menginginkan kesetaraan dalam hak tapi tidak mengambil tanggung jawab terhadap hak tersebut. Nah, ini kan sebetulnya seperti tadi bilang, selama tadi dia tidak bertanggung jawab ya terhadap apapun yang itu ya itu yang belum tentu disebut feminis. Makanya kenapa feminis itu menjadi berat, karena tadi butuh komitmen, tidak hanya ngomong aja, tapi juga dia mempraktekkan, tidak boleh mendominasi. Ketika misalnya di kelompok, misalnya ada Institut Kapal Perempuan ya, itu perempuan stafnya hampir 80%, lalu ada 20%. Tapi ketika dia ngambil keputusan, ya semuanya terlibat gitu. Bukan karena ini organisasi perempuan, lalu yang laki-lakinya nggak dilibatkan, enggak gitu. Tapi memang ini juga afirmasi di kelompok di kapal perempuan adalah kenapa direkturnya tidak boleh laki-laki, karena ini juga untuk menambah bahwa tidak, dia komitmen karena perempuan itu sangat sedikit sekali yang menjadi direktur bisa di organisasi masyarakat sipil, maka dia harus dan ini adalah contoh bahwa di kapal perempuan afirmasinya tadi ya bahwa perempuanlah yang menjadi direktur, tapi di badan-badan atau fungsi-fungsi lainnya itu bisa ditempati oleh teman-teman laki-laki. Seperti itu. Jadi selama kita tadi ingin mendominasi, tidak mau sharing, ya, tidak melindungi yang lain, ya walaupun itu perempuan, ya belum tentu disebut feminis, gitu. Iya, karena berarti bisa dikatakan bahwa sebenarnya bicara feminis
yang ingin ingin memperjuangkan hak perempuan secara setara dengan laki-laki, bukan berarti ingin menyamakan perempuan dan laki-laki. Bahwa sebenarnya perempuan dan laki-laki itu pasti berbeda, apalagi secara riwayat biologis. Tapi bagaimana perempuan dan laki-laki mau sama-sama bergerak secara setara dan progresif. Mungkin seperti itu ya Om Lin. Iya, tidak ada pembedaan karena dia laki-laki, dia karena dia perempuan. Tidak ada pembedaan karena dia suku, ya, karena dia pilihan seksual. Semuanya adalah sama gitu. Jadi yang kita jangan kita istilahnya jangan kita menilai dia karena perempuannya, karena lakinya, karena agamanya, karena rasnya. Tapi ya selama pikirannya tadi terbuka, lalu bisa saling menghormati, ya kenapa kita tidak saling bekerja sama? Tidak ada yang tadi ya saling tidak menindas, bahwa semuanya sebetulnya kata kuncinya itu kan, mendiskusikan, menyepakati, tapi bukan menyepakati dengan atas nama demokrasi, tapi sebetulnya menindas, saya kan nggak bisa juga. Iya. Soalnya kan banyak juga perempuan yang pemikirannya juga patriarki kepada perempuan lain, gitu. Sehingga yang benar-benar sama-sama kita lawan itu adalah sistem patriarki. Itu juga sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Nurul Fatah terkait apakah feminis hadir untuk mematahkan tradisi patriarki. Ya, itu benar sekali gitu, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sudah jadi itulah masalahnya, anak kandung dari sistem patriarki ini gitu. Yang kemudian melemahkan kedua belah pihak, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi sejauh mana kita mendapatkan kesetaraan gender? Ya tadi, ketika kita tidak dibedakan atas jenis kelamin. Ya. Tapi karena tadi soal kemampuan. Lalu ketika ada perempuan yang lebih bagus, ya kenapa enggak gitu? Iya. Ketika ada laki-laki yang lebih bagus sih sama, ya fine aja gitu. Itu aja. Ya. Teman-teman yang masih ingin bertanya atau sharing, silakan. Mungkin Tante Budis dari Institut Kapal Perempuan bisa memberikan pendapat atau sharing. Silakan Tante Budis dari Institut Kapal Perempuan. Bisa sharing. Masih ada nggak sih? Ada ini. Ya, tadi yang feminisme hadir untuk mematahkan tradisi patriarki, ya betul. Dan patriarki tadi juga melemahkan laki-laki juga, ya, tidak menguntungkan laki-laki. Jadi bukan soal nah ini yang sebetulnya kita mau sentuh itu soal kemanusiaannya, gitu. Bahwa ada laki dan perempuan, iya, gitu. Tapi karena sudah tidak lebih dari biologi saja, yang kita lawan itu karena konstruksi sosialnya. Iya. Dan itu yang konstruksi sosialnya menomor utamakan laki-laki yang disebut patriarki, kan gitu. Iya. Kemudian kayak pertanyaan yang muncul tadi, bahwa sebenarnya bagaimana sih laki-laki feminis bertindak gitu. Mungkin itu bisa kita lihat bersama di perbedaan antara laki-laki feminis dan laki-laki yang tidak paham feminis dalam memperlakukan istri-istrinya di rumah, atau bagaimana berdiskusi terkait pembagian peran dalam rumah tangga, atau misalnya tentang memperlakukan rekan-rekan perempuannya dalam lingkungan kerja dan sebagainya gitu. Ya, soal lagunya senggitan. Lalu juga bagaimana sih perempuan terhadap suaminya, kan gitu juga harus dilihat. Misalnya, wah, dia mendambakan tadi yang laki-lakinya tadi mengayomi, wah apa. Iya.
Emang ya beres Lalu begitu juga si laki-laki terhadap si perempuannya. Artinya tinggalan jauh nggak pasar. bukan yang tadi ya, karena dia kenapa diharapkan terhadap suami begini, kenapa diharapkan terhadap istri begini, karena itu tadi, karena ada pengaruh kehidupan dia yang dibangun selama ini gitu. Nah ini yang Iya. harusnya kita mulai intinya kedua-duanya kikis ya, jadi bahwa kita Heeh. soal harapan bersama ini. Teman-teman nanti di IPPNU misalnya ketika training gender itu ada beberapa game yang biasa kakak lakukan yang bisa yang simulasikan, berarti bisa menyadari gitu. Iya. Ternyata di dalam prakteknya iya ya begini gitu. Lalu kenapa tadi yang perempuan menjadi masalah, tadi ada perkawinannya, reproduksinya, pendidikannya, wah begitu rumit perempuan ya. Coba misalnya Iva, mudah-mudahan sih Pak Jufri udah sadar gender itu. Misalnya kamu dikejar-kejar kan, suruh misalnya nih untuk nikah, kamu belum nikah udah umur sekian, itu karena konstruksi kan? Iya. Gitu. Lalu udah nikah, setelah nikah, terus belum punya anak, lagi-lagi yang selalu dipersalahkan, selalu dipertanyakan adalah si anak perempuannya. Anak perempuan ya. Iya gitu. Padahal tadi kan bisa saja misalnya artinya tadi si perempuan selalu tadi karena konstruksi semuanya itu kesalahan akan ada di perempuan. Iya. Belum menikah yang disalahin perempuan. Iya. Gitu. Udah nikah nggak punya anak kesalahan perempuan. Alhamdulillah, semoga ini bapakku. Alhamdulillah tidak seperti itu. Iya. Iya. Teman-teman tidak ada yang ingin bertanya lagi atau saya cek lagi apakah masih ada pertanyaan yang sudah terlewatkan? Apa ya? Ada pertanyaan Om Win. Perjuangan dalam yang kita perjuangkan dalam feminisme itu kan kesetaraan atau emansipasi wanita. Karena bukankah kedua hal ini berbeda? Jika untuk setara, bisakah laki-laki dan perempuan menjadi setara dalam semua hal? Kalau untuk pertanyaan bisakah laki-laki dan perempuan menjadi setara dalam semua hal, kayaknya tadi juga sudah disinggung. Tapi mungkin Om Win bisa memberikan pendapat sedikit terkait kesetaraan dan emansipasi wanita yang apakah kedua hal ini berbeda gitu? Dan apa sebenarnya yang diperjuangkan dalam feminisme ini? Emansipasi mungkin di ranah publik ya. Ranah publik ya. Misalnya di ranah publik. Kenapa tadi Pak Roto menjelaskan di Lombok Timur ya, walaupun bagaimana jadi nggak bisa kayak pasar bebas ya. Maksudnya pasar bebas gini, ini sudah terbuka, sudah demokratis, silakan perempuan berjuang. Lah, selama ini dia nggak dapat peningkatan kapasitas, bersuara aja gemetar, menganalisa selama ini dia hanya suruh ikut suami atau keluarga, tiba-tiba dibukalah pintunya, silakan bersuara. Pas sudah bersuara, tuh kan dia nggak mampu, nggak bisa begitu gitu loh. Jadi itu ada namanya afirmasi action ya. Ya tadi misalnya dari segi jumlah kursi 30%. Lalu setelah itu kita juga harus misalnya peningkatan kapasitas, nggak bisa dia langsung dicemplungin, langsung suruh masuk ke pasar gitu. Jadi harus ada tahapan. Itulah biaya sosial yang selama ini karena kita salah dengan konstruksi sosial gitu. Nah itu jadi harus ada, karena mereka kelompok perempuan itu selama ini di nomor 2 kan, sekarang harus ada biaya sosial untuk bagaimana peningkatan kapasitas dia gitu. Jadi nggak bisa ayo udah demokratis silakan, nggak bisa begitu. Itu harus ada treatment atau harus ada bagaimana peningkatan kapasitas buat kelompok
perempuan ini. Nah, itu. Lalu yang kedua tuh apa Pak? Tadi yang soal emansipasi, yang kedua apa tadi? Iya, bukankah kedua hal itu berbeda gitu? Yang mana ya? Antara? Terus antara kesetaraan dan emansipasi. Oh ya, Nah, ya. Tadi emansipasi kemudian itu apakah mungkin di bisa ranah publik ya. Tapi kalau kesetaraan itu ya. Ya, kemudian apakah bisakah perempuan dan laki-laki menjadi setara dalam semua hal gitu? Ya kenapa tidak bisa gitu loh. Ya, kuncinya adalah bagaimana kita saling mendiskusikan, menyepakati, dan itu bisa sangat berbeda antara rumah tangga si A dengan rumah tangga si B. Ya, kelompok masyarakat di sini berbeda dengan kelompok. Jadi bisa situasional. Jadi nggak bisa diseragamkan. Ya, tapi selama itu tidak ada penindasan atas karena dia laki atau perempuannya. Gitu. Seperti contoh di awal, ketika ada dua anak kembar laki dan perempuan, siapa yang mau sekolah itu ya bisa ditanyakan siapa yang lebih berminat untuk sekolah atau yang satunya lagi lebih berminat untuk bisnis gitu. Kalau dua-duanya berminat, oke, sekarang siapa yang lulus tes misalnya, ya udah itu nanti yang berikutnya akan selanjutnya tetap akan dibiayai kan begitu. Tapi bukan karena kamu perempuan kamu belakangan, bukan karena kayak gitu. Gitu Iva. Ya, menarik dan sangat mengedukasi, sangat mencerahkan terkait miskonsepsi selama ini tentang feminisme. Kita akan cukupkan sampai di 9:30 waktu Indonesia Tengah ya Om, sesuai kesepakatan kita. Untuk itu saya mau ucapkan terima kasih kepada Tante Budis dari situs Kapal Perempuan yang dari tadi sudah bantu menjawab pertanyaan di chat, meskipun tidak bisa sharing secara langsung. Silakan untuk terakhir, Om Min bisa memberikan closing statement kepada semua teman-teman yang ada di room kita pada malam hari ini. Iya. Jadi yang kita perjuangkan ya bukan kalau kita sudah selesai antara tadi konstruksi gendernya lebih adil, maka kita bisa lebih maju ya, membangun masyarakat yang lebih adil gitu. Nah, itu yang jadi ketika masyarakat lebih adil, maka akan lebih dan anti kekerasan, itulah sebetulnya yang ingin negara ini bangun ya. Jadi semuanya bisa berpartisipasi, bukan karena dia laki atau perempuan, lalu dia bisa mengekspresikan selama itu dan tidak ada yang merasa paling benar karena suku agak saranya gitu. Itulah yang sebetulnya yang kita ingin. Lalu juga ketika ada kelompok yang tadi yang masih istilahnya belum maju, kita harus dorong dia, dikasih afirmasi agar dia bisa maju. Kalau ini kan lebih, jadi surga itu bukan nggak harus nunggu mati dulu, tapi kita bisa nikmati surga itu selama kita masih ada di dunia ini. Ketika tadi tanpa ada penindasan, ya, saling menolong, terus bisa bekerja sama dengan siapapun tanpa ada penindasan. Itu kan sebetulnya yang kita ingin cita-citakan. Begitu Iva dan teman-teman semua. Iya, terima kasih banyak Om Win atas diskusinya, sharingnya pada malam hari ini. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bergabung, kepada Tante Budis, Tante Indri, dan semuanya sudah bergabung yang dari Institut Kapal Perempuan. Semoga kita bisa melanjutkan diskusi-diskusi yang produktif seperti ini lagi untuk membangun
Terakhir dari Iva dapat disimpulkan bahwa sebenarnya menjadi seorang feminis laki-laki ini dia bisa menjadi salah satu solusi dan harus ada framework-nya atau harus ada logika dan analisisnya agar bisa konsisten atau konsekuen untuk menjadi seorang feminis laki-laki. Karena menjadi feminis laki-laki adalah melakukan perubahan di tingkat yang paling patriarkal, bukan hanya sekadar pada tingkat tataran pemikiran. Untuk itu, Iva dari IPPNU Kota Gorontalo mengucapkan terima kasih kepada Om Win khususnya, kepada semuanya yang sudah bergabung dalam diskusi ini. Selanjutnya untuk bocoran kita akan bikin diskusi tentang advokasi keadilan dan kesetaraan gender. Nanti tunggu saja pamfletnya akan disebar. Pembicaranya juga orang yang keren pasti. Untuk itu mohon maaf jika ada kesalahan secara teknis dan lain-lainnya. Teman-teman juga bisa menanyakan atau memberikan pendapat tentang tema diskusi selanjutnya melalui akun Instagram @ippu.kotagto gitu. Sebelum ditutup, saya ingin minta tolong kepada semuanya bisa mengaktifkan videonya. Kita akan foto virtual. Aktifin videonya ini nanti. Ada Bu Saraya. Semua. Bu Saraya. Iya. Semuanya tolong diaktifkan. Iya, hostnya bisa mengaktifkan. Apa sih? Aktifkan video ini. Sudah, Ki? Tutup. Aku makan masa. Ayo, Pak. Sesi pertama. Foto, Pak. Sudah semua ini? Ada yang belum ini? Atau tidak mau? Tidak mau tampil. Indri tutup. Oh, bentar Oke. lagi Om Juk mau nampil ini dia. Mungkin. Om Ju pakai jilbab dulu. Akan ada 2 sesi dipimpin oleh host kita. Ini yang Bapak dalam tim. Sudah tutup. Oh, enggak ya? Oke, baik, kita mulai. 3, 2, 1. Tahan. Oke. Yang kedua. Yang kedua belum ini ada Indah. Banyak yang kedua mana banyak yang oke. Belum yang kedua siap-siap. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, dadah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Habis nanti.
Owner tidak tahu dia.